Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum, orang Iya, banyak. dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan, Iya, kemudian biaya hidupnya murah, masuk akal lah. Ya. pendidikan bisa sampai tuntas, Yes. kesehatan terjamin, Yes. rumah milik sendiri dan tenang. Iya, Kan itu yang dibutuhin semua. sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Kita ini kan kepengen itu ada. Tapi kita kan nggak bisa bilang itu semua ada kalau keputusannya nggak benar. Nah, inilah sebabnya kenapa saya sering sampaikan bahwa semua proses ini harus dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar, supaya produknya itu benar. Kalau kita bilang Indonesia ini ada tiga lingkar utama. Lingkar utama pertama adalah perekonomian. Lingkar kedua adalah demokrasi dan pemerintahan. Ya. Lingkaran ketiga adalah hukum dan keadilan. Maka yang sekarang masih menjadi PR besar itu yang hukum dan keadilan. Oke. Kalau yang ekonomi, alhamdulillah, dengan segala macam tantangannya kita punya mekanisme yang relatif baik. Kita punya sumber daya Pak, sumber Terus, daya alam Pak. Pemerintahan dan demokrasi dengan segala macam keramaiannya itu berjalan dengan baik. Itu yang berat Pak. Tapi ini di sini, Iya. oh ini PR besar. Aduh. Nah disinilah kenapa prioritas penting itu tadi penegakan hukum, penegakan keadilan, dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini kunci, betul-betul serius. Selama korupsi itu ada, maka kesejahteraan tidak akan bisa jadi. Saya beri contoh. Apa efeknya korupsi dengan peternakan ayam? Apa efeknya korupsi dengan perkebunan jeruk? Menurut saya ada Pak, cuman menjelaskannya saya nggak bisa Pak. Mungkin Bapak yang lebih bisa jelaskan. Feeling saya 100% ada. Ya. Oke. Punya peternakan telur, peternakan ayam. Peternakan ayam itu tidak ada di tengah kota. Ya, peternakan ayam itu biasanya di tempat-tempat yang agak tinggi juga. Ya. Di pedesaan agak tinggi. Ketika dia selesai, 100% produksi, dikirim ke pasar, sampai ke pasar tinggal 80%. 20% rusak. Kenapa rusak? Perjalanan. Rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalan dikorupsi. Oke. Bolong-bolong itu jalan. Iya. Oke, nyambung kan? Menyambung kan? Logis. Kenapa korupsi itu mensengsarakan? Iya, jalan yang seharusnya rata, aspal yang seharusnya porsinya sekian, pasir sekian, nggak dikerjain. Oke, jebol. Ketika jebol, itu semua hasil sana, mau beli jeruk, mau beli jeruk yang benyok-benyok gitu, nggak mau lah. Efeknya apa? 100% jeruk keluar dari perkebunan jeruk sampai ke pasar, masuk akal. 30%, 20% dibuang. Rusak, kenapa? Iya. Rusak. Jadi kita ini jangan membayangkan kayak korupsi itu, wah, itu yang ada yang gede-gede, ini pada rakyat kebanyakan. Ini kecil aja nih Pak. Contoh. Jadi kenapa memberantas korupsi itu penting? Karena itu berdampak langsung. Sekarang nih, kalau produksi 100 kilo telur, hilang 20 kilo. Harga telur jadi berapa? Naik ya. Naik dong. 20% telur yang hilang. Belajar sama Pak Profesor, siap. Iya. 20% yang hilang itu. Iya. Kan ongkos. Iya benar Pak, benar Pak. Jadi, kalau misalnya dulu harganya murah jadi mahal. Terus sekarang yang pada beli ibu rumah tangga, kok telur mahal? Iya Bu, rusak di jalan banyak. Gaji nggak naik-naik. Oke, biaya hidup jadi naik. Beli telur mahal, beli ini mahal, pada rusak di jalan. Kebutuhan-kebutuhan lain jadi biayanya jadi tinggi. Ini hal kecil loh. Ketika biaya jadi tinggi, ibu rumah tangga, wah kalau gini nggak bisa telur tiap hari Pak. Iya. Telurnya cukup seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Iya. Kesehatan anaknya, kualitasnya menurun. Iya, paham. Jadi
Saya itu rangkaian itu jangan dianggap enteng. Saya setuju, Pak. 100% itu saya setuju. Memang hal kecil itu. Tapi itu impact-nya besar sekali. Saya kayak mau kasih ilustrasi rumit soal korupsi. Ini nih contoh. Dari situ aja kita udah langsung punya bayangan, oh iya korupsi harus diberantas. Apalagi nih, yang menyangkut pendapatan negara. Yang nggak kelihatan oleh kita semua. Contohnya Pak, 271 nih Pak. Ya. Impact ke negara, ke ini apa ya, Pak? Sebenarnya gini, kalau itu pendapatan kan harusnya itu bisa diterima oleh negara. Iya. Karena itu tidak diterima, mengakibatkan uang rencana-rencana pembangunan yang harusnya bisa dibiayai menjadi tidak bisa dibiayai. Termasuk jalan rusak. Termasuk apapun. Kena ketelur lagi. Oh iya, masuk akal juga sih. Jadi kalau harusnya negara terimanya misalnya 1.000 triliun, terus 271 ini nggak masuk, ya otomatis berkurang. Sederhananya begitulah kira-kira. Ini negara kagak pengen cari tahu uang-uangnya mereka yang diambil kemana aja tuh Pak? Iya, ya karena Bapak waktu di DKI banyak nggak Pak uang yang diambil Pak? Itulah sebabnya kenapa di DKI Jakarta cashless. Supaya seluruh pergerakan uang itu bisa di-trace. Kalau nggak cashless susah. Nah kita juga nanti harus kerjakan tuh seluruh bagian pendapatan untuk makin hari makin cashless. Kalau makin hari makin cashless, maka tanpa non tunai. Kalau semuanya non tunai, maka kita bisa mencatat semua dengan baik. Iya, lebih terbuka kan? Iya dong. Kalau di Jakarta, secara teknologi, infrastruktur memungkinkan. Iya. Semua restoran, semua sumber-sumber pajak, itu semuanya tersambungkan secara digital. Bisa. Jadi harus ke arah sana. Supaya pemasukan lengkap. Lalu pengeluaran, seluruh pengeluaran dalam bentuk non-tunai. Kalau semuanya non-tunai bisa di-trace ini jadi apa, ini jadi apa, jadi apa. Apakah itu bebas penyimpangan? Tidak. Tapi kalau ada penyimpangan mudah diketahui, mudah dikoreksi, mudah ditindak. Nol nggak mungkin. Nggak ada negeri yang nol seluruh dunia. Pasti ada. Tapi kalau sistemnya itu transparan, dia bisa mudah di-trace.